tertulis bahwa menuhankan seseorang nggak harus Maha Pencipta? Di mana tertulis? Iya. Di mana tertulis? Tuhan itu yang siapa yang menyebut Tuhan? Kalau di Alkitab pun tidak ada artinya Tuhan itu Bapa. Allah juga. Allah. Apa Bapa? Bapa itu Tuhan, Bang. Iya, makanya aku bilang tadi DP sini menuhankan itu mengikuti. Jadi mengikuti dan menyembah. Di mana datanya? Definisi menuhankan itu mengikuti, menyembah. Menyembah Iya. betul. Kata mengikutinya dari mana? Ya, artinya kalau udah menyembah dan artinya apa itu sama itu toh. Jadi Iya beda. Kalau mengikuti itu Tuhan ada di mana-mana. Masa abang ada di mana-mana? Aku tengok abang di sini aja kok. Nggak kemana-mana. Tuhan ada di Kalau mana? kata mengikuti, kalau kata mengikuti apa yang diajarkan, siapa yang mengajarkan? Mengajarkan itu adalah Rasul. Lalu Rasul ini tahu dari mana? Dari Tuhan. Makanya yang boleh berbicara kepada Tuhan langsung itu Rasul. Tidak berlaku untuk yang mengikuti. Nah, yang berlaku untuk Rasul. Itu pun tidak semua Rasul bisa bicara langsung dengan Tuhan. Hanya ini yang saya tahu, satu Rasul yang dikhususkan bisa bicara langsung sama Allah cuma Nabi Musa. Itu yang saya tahu. Karena apa? Karena Nabi Musa ini agak susah bicara. Jadi itulah kelebihan Nabi Musa. Mujizat dari Nabi Musa adalah bisa berbicara langsung sama Allah. Itu hanya Nabi Musa. Selebihnya melalui malaikat. Begitu. Ya, Udah. iya. Nah, iya. Nah, Jadi kan itu juga deh melalui karena Nabi Musa itu kan bilang gitu kan. Kalau kami tidak ada Nabi Musa, jadi gini. nah Nabi Musa nggak ada sama kalian. Nggak ada itu. Siapa bilang ada? Tadi abang bilang Musa bukan Nabi. Iya, tidak ada yang bilang. Ada enggak orang Kristen bilang Nabi Musa? Nabi Adam. Berarti Musa bukan Nabi kan? Kalau sama kami tidak, raja itu. Musa itu raja, ya kan? Baru Nah. Yesus itu pun sebenarnya kami raja itu karena dia sama itu king Nah, of kalau king. Yesus raja, Ada segala kenapa kau raja Tuhan itu. kan? Udah aku bilang tadi toh menuhankan itu bukan intinya artinya dia sang pencipta. Naik konora. Apa salahnya sih? Apa salahnya sih? Bang, enggak, kalau Yesus Siapa itu Prabowo raja saya betul. tuhankan? Enggak, Bang, betul. Kalau Yesus itu raja betul. Ada kok ditato di pahanya. Raja di atas segala raja. Iya. Nah, Makanya kamu pun tak masalahnya pernah Tuhan kami bilang, tak pernah Tuhan Bapa. Bapak itu kan udah masalahnya Yesus ini raja, kenapa kau tuhankan? Sementara tadi abang bilang Musa itu raja, gak kau tuhankan. Kenapa giliran Yesus kau tuhankan? Karena kami kan kalau menuhankan itu artinya mengikuti ajanya, bukan sampai cipta itu. Mengikuti, karena kami ikuti. Udah aku bilang itu. Ibarat ada pun nanti sahabat saya untuk memberikan saya, artinya kau sana berhidup kau ikuti dia benar-benar dia hidup. Bisa juga itu kutuhankan itu. Karena intinya bukan dia pencipta. Iya. Oh, begitu. Ah. Pokoknya kalau menuhankan itu bukan berarti itu Maha Pencipta ya. Bukan. Nah, bukan. Siapa bilang itu? Saya hadapi dulu. Berarti abang menuhankan Yesus, tapi Yesus bukan Maha Pencipta ya. Intinya bukan itu. Pokoknya kami menuhankan. Iya, berarti Yesus bukan Maha Pencipta ya. Pokoknya sampai saya permintaan saya karena dia ku bilang Tuhan kan. Wah, berarti ibarat saya mendapatkan dia pun sampai cipta nantinya karena dia kupanggil Tuhan. Oh itu Iya berarti abang. itu. Iya berarti Yesus ini bukan Maha Pencipta ya, tapi abang menuhankannya. Ya. Berarti Maha Itu- Oke, jujur ya. Saya percaya sama dia. Nah, berarti Maha Pencipta ini siapa Maha Pencipta? Urusan dia lah itu.
Urusan dia, maha pencipta. Untuk- Aku tanya untuk apa abang kok saya- urusan dia. Untuk apa saya tahu itu? Untuk apa saya tahu? Nah, untuk Ya, apa aku saya pengen tahu kalau sama diciptakan- abang itu. Saya diciptakan, saya dijadikan dari tanah, dari apa? Untuk apa saya tahu itu? Kata siapa abang dijadikan dari tanah? Iya, maksudku walaupun saya diciptakan di bumi ini yang menciptakan itu untuk apa? Kayak apa itu? Saya punya mobil. Untuk apa saya, dari mana itu mobilku asalnya? Jadi abang nggak perlu tahu siapa maha pencipta itu. Enggak. Untuk apa? Oh, nggak perlu dia tahu itu apa. Enggak. Oh. Pokoknya saya bermohon untuk, artinya supaya saya kali itu siapa yang menyampaikan ke sana itu yang bawa pesanku itu yang saya percaya, itu aja. Oh, berarti Ya. penting aku menuhankan Yesus. Walaupun Ya. aku tahu Yesus itu bukan pencipta gitu ya. Nah, saya tidak penting itu. Oh, abang nggak penting. Nah, Siapa pencipta itu? Assalamualaikum Nora. diciptakan tanah itu, yang pencipta tanah itu, saya tidak penting untuk mengetahui itu. Cobalah dulu abang ngomong, ini Aritonang ini. Cobalah dulu ngomong sama dia. Ya. Mana tuh agak berbeda dia sama aku kan. Ya, itu. Soalnya aku udah boleh agak oleng memang. Aku menariknya waktu dia bilang Musa itu raja. Sejak kapan Musa Iya, itu Dek. dinobatkan jadi raja? Gak ada nabi orang Kristen katanya. Kan kita beda kan. Kalau itu apa agamanya? Saya, Ya. alhamdulillah, saya menyembah Tuhannya Yesus. Nah, itu Yesus. Saya menyembah Tuhannya Yesus, ya. Tuhannya Yesus. Oh, Tuhannya Iya. Yesus. Ah. Oh, saya nggak nyampe ke situ. Tuhannya Aku Yesus. nggak nyampe, ya nggak bagaimana. Gini loh, Toh. Bagaimana lah kau mau menyampe ke sana? Waktu ke gereja kau, aturannya jangan sendal kau bawa masuk, tapi otak lah kau bawa masuk. Ini Ya, sendal otak kau bawa memang. masuk, otak kau tinggalkan di depan gereja. Kenapa dibilang itu? Itu tidak ada masalah itu sama. Itu aku bilang itu. Masalahnya, ujungnya. Jadi toh, gini, karena itu muslimnya itu percaya, artinya saya pun taunya, artinya kan kau itu jangan munafi, artinya kau percaya juga sama Muhammad. Hah? Kau ikuti juga Muhammad. Yang kami imani, Nabi Muhammad itu. Itu, Dia sebentar dulu. Statusnya itu, gelarnya itu sama dengan Yesus, yaitu hanyalah seorang utusan Allah. Iya, utusan. Ya, utusan itu Utusan. bukan berarti pengutus gitu loh. Itu bukan Tuhanmu itu, Siapa? Muhammad. Bukan. Kalau menurut aku itu Tuhanmu, tapi bukan Tuhanmu yang pencipta kau gitu loh. Beda, bedakan itu. Makanya Tuhan definisi itu- kita itu adalah Dengar dulu, Tuhan itu adalah sesembahan yang disembah karena memiliki sifat kemahaan itu, maha pencipta, maha melihat, maha mendengar. Nah, kalau Tuhan maha melihat, maha mendengar, maha mencipta, tidak mungkin Tuhan maha melihat dia punya mata. Tidak mungkin maha mendengar dia punya telinga. Dia tidak butuh mata, tidak butuh telinga untuk mendengar dan melihat. Karena dia Jadi, Tuhan. Tuhanmu berbentuk apa rupanya Tuhanmu? Tuhan itu tidak berwujud itu. Tidak berwujud. Dari Ya. mana kau tidak berwujud dia? Karena memang di Al-Quran dia tidak karena di Al-Quran Allah mengatakan juga dia tidak di bisa Al-Quran disamakan sebentar. Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Kenapa? Karena makhluk itu diciptakan oleh Tuhan. Contoh, saya membuat kue. Apakah saya mau disamakan dengan kue? Enggak kan? Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan manusia. Apakah Tuhan mau disamakan dengan manusia? Tidak itu. Karena begini toh. Ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia ini memiliki keterbatasan itu. Yesus lahir di Nazaret. Ya kan? Di Bethlehem. Apakah bisa dia mengetahui yang terjadi lampau-lampau dulu? Tidak itu. Bahkan dia tidak tahu bagaimana kisahnya Musa. Jadi gini toh, ku bilang itu, jangan paksakan saya karena ku bilang dia Tuhan, dia sang pencipta. Bukan dia ku bilang sang pencipta, karena dia Tuhan saya. Dia penyampaikan sama Bapa Allah di surga. Dia suruhan, dia penyampai. Sama aja, kenapa? Jadi begini Toku, ya. Tuhan itu adalah gelar
entitas tertinggi yang memiliki sifat kemahaan. Manusia tidak bersifat kemahaan itu. Contoh, itu melihat bukan berarti itu maha melihat. Maha melihat itu berarti itu mengetahui apa yang terjadi di seluruh muka bumi ini. Itu yang namanya kemahaan. Jadi Tapi gini kita itu. nggak tahu gitu loh. Ya, jadi karena pernah aku bilang itu. Ah, Itu. ah, Jadi definisi kita menuhankan dulu. Biar aku bilang dulu. hmm, Kalau ada orang orang jahat lah aku bilang tuh, orang jahat, hmm, ada kayu besar, dia percaya itu disembah-sembah dia itu supaya datang hujan. ya, Kalau kita lewat dan melihat orang itu, orang jahat itu tadi, kita bilang gimana dia cara menuhan? Wah, itu orang itu menuhankan iblis. Karena dia menyembah itu loh, menyembah batu itu. Dia kan menuhankan batu. Kenapa dibilang Tuhan? Nah, jadi begini toh. Begini toh. Tuhan itu adalah sesembahan. Sesembahan, Itu iya. menyembah sebentar. Itu menyembah ini pun aja juga bisa. Tetapi Iya. masalahnya, apakah botol ini ya yang Mencipta, menciptakan tidak. dan memberi sebentar dulu itu. Tidak. Nah, Apakah botol ini bisa memberikan dirimu rezeki? Tidak. Tidak kan? tidak. Nah, Tidak. Sekarang begini toh. Yesus kalau dia adalah Tuhan, berarti kalian menyembah dia. Karena kalian membuat gelar dia adalah Tuhan. Tuhan itu Iya. sesembahan itu. Kita menjadikan dia sesembahan kita, dewa kita, entitas Iya. yang paling tertinggi yang menurut kita, dia itu adalah yang menciptakan kita, itu Tuhan. Nah, masalahnya Yesus yang notabene-nya hakikatnya adalah manusia, apakah pantas diberi gelar Tuhan? Yang dimana Tuhan itu tidak bisa mati toh. Yesus pernah mati. Tuhan itu tidak mungkin dilahirkan. Yesus dilahirkan. Iya, Yesus itu kalau masalahnya Yesus itu dia manusia yang dilahirkan karena itu tadi penyampaian utusan dia itu. Artinya dia kan supaya artinya makanya aku bilang itu tadi udah terlalu artinya manusia ini udah terlalu apa dia membahas antara pribadi dia sama itu di agama Muslim udah terlalu melancang dia untuk membahas Nabi Muhammad sama Allah itu. Maksudnya? Karena di posisi dia pun untuk apa dia dibahas dulu. Kubahaslah untuk saham pencipta bumi ini, dunia ini, tanah, langit dan beserta isinya. Untuk saya, untuk mengetahui sang penciptanya itu menjadikan itu sama aja. Aku bilang tadi kayak ibarat aku beli mobil. Untuk apa diciptakan itu dibikin mobil itu di Jepang sana? Untuk apa saya tanya itu? Itulah dulu. Udah terlalu pejangka kita untuk artinya membahas Tuhan itu sama Allah itu. Kenapa dituhankan itu? Kenapa dituhankan itu? Ya itu tadi intinya. Karena posisi itu di Muslim percaya antara ajaran si Nabi Muhammad. Ya udah. Itu aja itu. Sebentar toh. Jangan paksakan aku itu untuk artinya kau tuhankan itu bukan itu penciptamu. Jangan tuhankan urusan Tuhanku lah itu sama Allah itu sang pencipta itu. Dialah berurusan nanti itu. Sebentar. Urusan saya giliran, itu sama ya? Tuhan. Oke, giliran saya bicara ya toh ya. Suara saya kedengaran ya. Jadi begini Ya. toh. Nabi-nabi terdahulu sebelum diutus Nabi Muhammad sebagai nabi penutup untuk semua manusia. Di Al-Qur'an ada. Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia. Sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah, sudah ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada umatnya di zamannya. Contoh, Nabi Nuh. Itu Ya. di zamannya. Nabi Lut, itu di zamannya. Ibrahim, itu di zamannya. Kan begitu. Nah, begitupun Nabi Musa. Coba itu. Seandainya Nabi Musa tidak ada, kira-kira menurut itu, ya, apakah ada cerita, apakah ada sejarah bahwa bangsa Israel ini akan keluar dari tanah Mesir? Nggak ada kan? Iya, mungkin. Nah, Tak ada. Nah, sekarang itu tahu dari mana kalau Nabi Musa inilah yang membawa bangsa Mesir keluar dari tanah perbudakan? Tahu dari mana itu? Dari Alkitab. Nah, berarti kan diceritakan di dalam
kitab dari di dalam Bible itu sendiri kan? Betul kan? Ya. Nah, berarti kita percaya bahwa Nabi Musa ini adalah utusan dari Tuhannya untuk membawa keluar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Betul kan? Iya, sama Nah. saya ke Nah, sebentar dulu itu. Sebentar dulu. Betul. Nabi Musa diberikan kitab Taurat, yaitu hukum-hukum Taurat yang di mana di situ berisi hukum, aturan, larangan, perintah kepada Bani Israel. Betul tidak? Ya. 10 hukum Taurat. Nah, itu lebih, sebenarnya lebih. Tapi yang tertulis yang utamakan yang 10. Sebenarnya 600 lebih misfotnya. Ya. Nah, Ya. jadi begini toh. Apakah Musa, ya, kalau yang setahu itu, apakah Musa itu mengajarkan kepada bangsa Israel mengenalkan Tuhannya bahwa Tuhannya itu bersosok manusia? Tidak. Tidak. Itu sudah satu poin. Nah, apakah Musa mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyembah lebih dari Tuhannya? Tidak. Tidak. Nah, sekarang kita balik ke perjanjian baru. Matius 15 nomor 24. Apa kata Yesus ketika perempuan Kanaan itu datang meminta tolong biar Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan? Betul tidak? Matius 15. Di situ dikatakan apa? Tuhan, tolong, anakku sedang kerasukan setan. Tetapi Yesus tidak memperdulikannya. Datang lagi perempuan itu. Tolong, anakku sedang kerasukan setan. Dia menyembah kepada Yesus. Dia mengatakan Yesus Tuhan. Terus apa kata Yesus? Matius 15 nomor 24. Aku, kata Yesus ini, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umatku. Dia umat apa? Bani Israel. Hanya, itu tahu kata hanya. Saya membeli kue hanya untuk blokir permanen. Berarti tidak bisa Bang Faruk, Setama, atau itu memakan kue itu. Karena saya khususkan hanya untuk dia. Nah, terus coba itu bukan nanti Yohanes 17 nomor 9. Apa dikatakan Yesus? Yohanes 17 nomor 8. Ketika Yesus mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, engkau merujuk kepada Bapaknya. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, bukan kepada manusia. Dan mereka menerimanya. Mereka itu siapa? Nah, mereka itu siapa? Mari kita buka itu. Ya. Pertama, Intinya mereka itu manusia. tidak itu. Manusia. Sebentar itu. Ya. Matius 15, makanya saya bilang, Matius 15 nomor 24. Apa katanya? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Terus, di sini, kata Yesus lagi, kepada Bani Israel. Nih, buka di dalam Matius 22 nomor 36. Guru, sebentar ya. Di dalam Markus dulu ya. Itu ada di situ, ada Bible, kitabnya. Markus 12 nomor 29. Itu Kami tadi sermon itu, jadi kan hari Sabtu nih, hari Sabtu besok kan. Jadi kami awasin tua juga itu. Jadi buku kami sama almanak kami udah di gereja ya, nggak apa-apa. Saya bacakan ya, Toh, ya. di rumah. Ya, saya bacakan ini, Toh. Nah, Itu mengatakan mereka ini kepada siapa? Jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Bukan hai manusia. Hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu yang kedua, data yang kedua. Mereka tuh merujuk kepada siapa? Nah, saya bacakan di dalam Yohanes 17. Oke. Nah, ini perikopnya tentang apa? Perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Murid-murid Yesus ini orang apa? Orang Yahudi. 12 orang. Orang Yahudi kan? Nah, dari mulai nomor 5 ya. Ya, oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada.
Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Memberikan mereka kepadaku, bukan memberikan manusia kepadaku. Mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Berarti ada yang memberikan kepada Yesus. Kalau seandainya memang Yesus itu Tuhan, ya, karena Tuhan itu adalah gelar entitas tertinggi yang memiliki sifat kemaan. Kalau memang Yesus Tuhan, tidak mungkin dia diberikan. Harusnya dia yang memberi. Nah, sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Terus apa kata Yesus? Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Ini mereka ini merujuk kepada siapa? Bahkan di dalam Yohanes 17 nomor 3 apa katanya? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka, semua ujung-ujungnya mereka. Tapi beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia. Yesus diutus untuk Bani Israel. Apa kata orang Yahudi kepada Yesus? Kita lihat. Di dalam Lukas 7. Kita lihat ya, itu. Orang Yahudi apa mengatakan kepada Yesus? Apakah dikatakan dia itu adalah Tuhan? Oh no. Hanya Kristen yang mengatakan Yesus Tuhan. Lukas 7. Di sini Lukas 7, saya baca, ini perikopnya mulai dari 11, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Saya baca ya, dari mulai 15. Maka bangunlah orang itu, dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Dia membangkitkan anak muda itu bangkit, baru diserahkan kepada ibunya. Terus yang 16, apa katanya? Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah, sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Di sini mereka mengatakan Yesus siapa? Seorang nabi, bukan Tuhan. Yang menjadikan Yesus Tuhan siapa? Nih, saya bacakan. Yang menjadikan Yesus Tuhan adalah tulisan dari Paulus. Apa kata Paulus ini? Nah, itu lihat ya. Buka Roma 14. Karena catatan Paulus kan Roma. Nah, apa kata Paulus? Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Supaya ia menjadi Tuhan. Dia harus bagaimana supaya menjadi Tuhan? Telah mati dan hidup kembali. Apakah Yesus pernah mengatakan ketika dia mati dalam 3 hari dan bangkit akan menjadi Tuhan? Tidak. Nggak pernah. Bahkan orang Yahudi mengatakan dia seorang nabi. Seorang nabi besar telah muncul di antara kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Karena mereka menantikan seorang nabi. Bukan Tuhan yang menjadi manusia. Kalau Kristen mengatakan Yesus Tuhan, ini perkataan dari Paulus. Yesus mengajarkan menyembah kepada satu Tuhan. Hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa artinya satu, tidak bisa kesatuan, bukan 3 pribadi satu hakikat. Apa kata Paulus? Kristus itu mati dan hidup kembali supaya jadi Tuhan. Apa kata pendeta? 3 pribadi satu hakikat. Diambil data dari mana? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah ketiga Tuhan itu yang menjadi satu hakikat. Sejak kapan Yesus mengatakan menyembah kepada 3 Tuhan yang 3 pribadi menjadi satu hakikat? Yesus selalu mengatakan dirinya anak manusia, anak manusia, anak manusia. Tidak pernah dia mengatakan dirinya anak Tuhan. Yang mengatakan dia Tuhan ini siapa? Yang percaya bagi dia. Nah, kita buka di dalam 1 Korintus. Apa katanya? Ya. Kita buka 1 Korintus. Oke. 1 Korintus 7
1 Korintus. Ini tentang perkawinan. Sebentar. Sebentar. Nih ya, itu. Oh, ini. 2 Yohanes 1 nomor 7. Coba itu buka ya nanti. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sekarang itu mengaku Yesus datang sebagai apa? Yesus datang ke dunia sebagai apa? Tuhan atau manusia? Ada Allah. Tuhan. Iya kan? Ya, taruhlah Oke. Tuhan. 2 Yohanes Bagi- 1 nomor 7. Apa kata Yesus? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengaku Yesus sebagai Tuhan? Bagi yang percaya sama dia. Tapi Yesus mengatakan, Kalau itu mana dia kan itu kan nggak percaya sama Yesus. Mana dia mengaku itu? kami Dia mengimani, sebagai Tuhan. sebentar, kami mengimani Yesus itu sebagai nabi dan rasul. Orang Yahudi mengimani Yesus itu adalah seorang nabi. Jadi pas yang Kebri bilang tadi itu orang Israel yang dibawa Nabi Musa, Raja Musa lah sama. Jadi Musa dibawa dari Israel untuk mengeluarkan dari orang itu dari tanah Mesir. Nah itu. Jadi Sekarang kita kutanya itu. menyalahkan Sekarang kutanya, orang- Musa ini dianggap oleh Bani Israel ini apa? Tuhan atau nabi? sebagai Tuhan pun dia dianggap yang bagi Israel tidak masalah. Enggak, Tapi yang itu. Jadi dia Bani Israel itu tidak pernah tidak pernah menyatakan bahwa Tuhannya itu berwujud. Tidak pernah itu. Makanya saya bilang ini Kristen saja yang menginginkan Tuhannya itu berwujud. Kita buka di dalam ini ya, Tok ya. Apa katanya? Sebentar. Nih ya. Kita buka pernyataan tulisan dari Musa. Tunggu dulu. Kita buka di Keluaran 33 nomor 20. Apa katanya? Nih. Lagi firmannya. Ini firman Tuhan. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Artinya apa? Tidak ada yang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Beda di Kristen. Tuhan bisa dilihat, tapi Tuhannya yang mati. Tapi Ini dia perbedaannya bangkit. itu. Tapi kan dia bangkit. Jadi makanya dari Yesus situlah tidak pernah mengatakan ada manusia yang mati dan bangkit sendiri, toh. Tidak pernah. Tapi kalau tidak. kita mengatakan dibangkitkan, Jadi gini, jadi dari mana supaya manusia itu percaya dia jadi Tuhan, dia bisa bangkit? Kalau enggak dia dibunuh dulu. nah, Kalau enggak dia mati dulu. sekarang pertanyaan saya itu, yang membangkitkan Yesus ini siapa? Ya Tuhan. Tuhan siapa? Oh, itu Tuhan siapa? Oh, mau ditanya itu? Ya iyalah, harus jelas Itu lah. itu percaya enggak Tuhan itu dibunuh, disalibkan? Disalibkan. Percaya itu disalibkan Tuhan? Tidak, karena Tuhan tidak bisa Kita mati. tidak percaya itu tadi disalibkan, tapi kalau Sekarang, percaya oke. itu Tuhan itu Sekarang, disalibkan, Oke, sebentar, percaya itu sebentar ada itu. Tuhannya. Sebentar dulu itu, sebentar. Nah. Sekarang itu, apakah Ya. Tuhan bisa mati? Oh tidak, Nah, sekarang yang mati di kayu salib ini gelarnya apa? Yesus. Itu namanya, gelarnya saya tanya. Udah aku bilang tadi, kalau udah ibaratnya aku bilang Enggak, tadi. itu contoh intinya begini. tadi. Contoh begini. Hmm. Bapak Soeharto meninggoy. Nah, Ya. gelarnya Bapak Soeharto ini apa gelarnya? Presiden. Nah,
Yesus meninggoy, mati di kayu salib. Gelarnya Yesus apa? Juru selamat. Juru selamat. Bukankah dia Tuhan? Oh, bisa juga Tuhan, karena di sini Tuhan itu bukan oke. pencipta ya. Sebentar, Bukan sebentar. pencipta. Kalau juru selamat, Musa pun juru selamat itu. Dia menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jangan Iya. dipungkiri. Iya. Iya, tidak Nah, dibungkiri. kalau Musa, sebentar. Kalau Musa mati, itu wajar itu, karena dia manusia. Kan begitu. Nah, kalau Yesus mati, wajar itu, karena dia manusia. Tapi masalahnya, Yesus ini kalian berikan gelar Tuhan. Yang dimana Tuhan itu tidak mungkin mati. Itu maksud saya, toh. Juru selamat ini bisa diganti, toh. Waktu Musa sebagai juru selamat bagi Bani Israel, dia mati, yang menggantikan siapa? Yesus. Iya. Nah, masalahnya Tuhan ini yang itu katakan tidak bisa mati, gelar Tuhan ini itu berikan kepada manusia, yang dimana manusia bisa mati. Bisa mati tapi hidup kembali. Itu Dan dia naik ke surga untuk lebih hebat menyampaikan Elisa apa? itu. Itu Hah? lebih hebat Elia. Elia tidak perlu mati, dia naik ke surga. Siapa bilang? Loh, Dari mana itu? Elia tidak mati itu. Dia naik Siapa ke yang surga. menyatakan Elia itu tidak mati? Siapa untuk menyampaikan sama itu tidak mati Elia itu? Loh, itu tidak baca Bible. Iya, siapa menyampaikan sama itu? Bukan, jangan Oke, saya buka ya sebentar. Apa di situ itu? Aku dengar-dengar Sebentar. aja itunya itu masalahnya. Sebentar. Karena kebetulan Bible, aku nggak muka bawa HP kecuali Ya, Bible sebentar. Oke. HP ada ini. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Oke, sebentar itu saya baca. Itu Sedang ada yang mereka baca. berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Elia belum mati toh, tapi langsung dinaikkan ke sorga. Lebih hebat Elia. Taruhlah lebih dari Elia. Ya, terus lebih hebat Elisa itu. Tulang belulang Elisa bisa membangkitkan mayat. Ya. Ya, jadi apa kehebatan Yesus? Dia harus dimatikan, baru yang membangkitkan siapa? Cuman satunya kehebatan Yesus. Apa? Dari manusia sekarang ini satunya cuman bedanya Yesus. Bukan, kehebatan Yesus di zamannya apa itu? Untuk bangkit. Loh, Bangkit. saya kan sudah katakan, Elisa, tulang belulang Elisa bisa membangkitkan mayat. Ya, tapi dia nggak pernah mati jadi hidup kembali. Siapa yang nggak pernah mati toh? Elia. Tak pernah mati dia. Aduh, itu nggak paham deh. Ah, Elia bukan itu, nggak paham. Masalahnya. Elia tidak perlu mati, dia naik ke surga itu. Yesus harus Iya. mati dulu itu. Karena dia tidak bisa dia ke Yesus. Ada kelebihan Yesus. Bukan itu. Itu kenapa persyaratan jadi Tuhan harus mati dulu? Oh, Gimana supaya itu? berarti kan Ada untuk persyaratan Tuhan apa? untuk menunjukkan bahwa manusia itu mati. Kalau Tuhan itu hidup, itu. Kalau Tuhan itu Buktinya hidup. sekarang Yesus mati nggak selama 3 hari? 3 hari, tapi dia hidup. Hidup bangkit Nah, kembali. sekarang Kalau saya kita tanya, nanti, Elia kalau ada perbedaan mati nggak kita- itu? Elia Kalau- mati nggak? Tidak. Nah, tapi dia naik ke surga kan? Iya. Nah, Yesus Kalau mati mati dulu dia nggak kan? bisa lagi naik. Yesus mati dulu kan? Iya. Kenapa harus mati dulu dia? Supaya mempercayakan, membenarkan itu Tuhan itu Memperbaharui hidup baru. hidup baru. Dia kan Tidak ada perbaru hidup baru. Buktinya, Yesus katanya menembus dosa manusia. Toh juga Kristen sampai sekarang tetap berbuat dosa. Ya. Nah, pertanyaan saya, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa siapa? Dosa manusia. manusia. Manusia yang beragama apa? Manusia bukan agama, belum ada di Itu sebuah di agama. mana Yesus mengatakan dia tuh hanya untuk Kristen? Di mana? Siapa? Dari hukum Taurat. Di mana hukum Taurat menyebut Kristen itu? Bukan dibilang Kristen. Masalah Kristen itu manusianya, organisasi itu. Loh, sekarang tunjukkan sama saya toh. Siapa yang menyembah Yesus dari kaumnya sebagai Tuhan? Murid-muridnya. Murid-muridnya Manusia. tidak mengatakan Yesus Tuhan. Iya tadi, ku bilang tadi manusia itu definisi menuhankan itu bukan hal pencipta tadi ku bilang. Tuhan itu Yang pencipta itu. pencipta Oke, kita buka ya KBBI ya.
Itu Gini dulu itu. Sebentar dulu. tunggu dulu toh, biar kita enak. Kayaknya itu tidak paham Tuhan KBBI. Nih, Tuhan, ya, arti Tuhan menurut KBBI. Itu toh KBBI kan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang digunakan oleh LAI untuk menerjemahkan dari bahasa original ke bahasa Indonesia. Bible kalian diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, itu berdasarkan dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, Tuhan itu adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Yesus tidak maha kuasa. Buktinya ketika dia ditangkap tentara Romawi, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Waktu dia ditampar, dia tidak bisa melawan. Waktu diludahin, dia tidak bisa melawan. Bahkan pada waktu dia disuruh menggotong salibnya, Simon dari Kirene yang membantunya. Di mana letak kemahakuasaan Yesus? Kalau dia adalah Tuhan. Tidak berkuasa karena dia masih manusia. Lah, tapi katanya Dia di Tuhan. situ. Tapi katanya Iya. Tuhan. Sesudah kita sampai untuk artinya menamakan dia jadi Tuhan. Itu tadi dia Oke, menghilang. sekarang pertanyaan saya, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Sejak dia bangkit. Kalau bagi yang percaya sama dia, sejak datang dia Oke, ke dunia ini. jadi waktu pas sebelum dia mati dan bangkit, dia belum jadi Tuhan. Tuhan Lah, juga. Oke, sekarang ketika Yesus dilahirkan, dia sudah Tuhan. Udah. Nah, Karena waktu udah dia diceritakan dulu. Ya, Udah waktu dia diberitakan bayi, sama kami. sebentar itu kan ada istri itu, ada Eda. Waktu Ya. dia bayi, waktu Yesus masih bayi, yang sudah memiliki gelar Tuhan, pertanyaannya, apa kekuasaan Yesus? Nora kena. Woi, Oten, jangan melapor-lapor lo, Oten. Lapor aja Ini. lah. Sebentar ya. Aduh. Itu Dora, pakai akun lain. Lanjut, Warunaga. Lanjut. Oke, tolong Apa? dipantau ya. Ini Itunya. ada. Assalamualaikum Warunaga. Kucang Onyot. Sebentar. Oke. Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam, kabar baik. Sehat walafiat. Sebentar Ini ya, menarik sebentar ya. Tolong diperhatikan ya Bang, setama si Noranya. Tolong diperhatikan. Ya, sebentar Nah, lo itu Dora. Sebentar. Warunaga sebentar. Khusus untuk saudaraku yang di bawah, tolong dikirim love orange ya, love orange di tab layar ini. Komel ini udah dilapor sama Oten ya, dikirim love orange. Nanti ini ada Oten berapa orang minta naik, kita naikkan ya. Lanjut, saya perhatikan di Dora dulu. Lanjut, Warunaga. Oke. Nih, Bang Hasiolan. Follow dulu ini. Akunku hilang Ya, semua. Dengan HP-nya nggak bisa Oke. masuk saya. Tolong di-follow. Ini Kucang Onyot buka room debat juga beliau. Nah, ini nih definisi Tuhan itu adalah sesembahan. Itu definisi Tuhan. Tadi aku udah berulang kali mengulangkan kata-kata itu. Nah, Yesus ini orang Kristen, Yesus tidak mengenal orang Kristen dan Yesus tidak membawa ajaran Kristen. Nah itu yang harus Bang Hasiolan itu pahami. Yang menyebut Kristen pertama kali itu adalah si Paulus di Antioquia, Kisah Para Rasul 11:26. Nah, tadi Nora udah menjelaskan banyak sekali. Nah, ini saya mau bantu jawab ini pertanyaan si Nora. Saya bantu Bang Hasiolan. Apa kehebatan Yesus? Bukan bangkit dari orang mati, bukan membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus. Tapi sayang disayang, yang dibangkitkan Yesus ini juga mati lagi sampai sekarang nggak bangkit-bangkit. Dan apalagi mujizat daripada Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, kalau tadi Bang Hasiolan mengatakan bahwa Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Dengar, berarti Yesus yang abang Tuhankan itu setara dengan tai sapi. Keluaran 29:14, di mana tai sapi adalah korban penghapus dosa. Itu lanjut Nora. Iya. Itu yang aku bilang tadi. Gini toh. Itu yang aku bilang tadi. Ini. Sebentar. Harusnya aku panggil dia Jadi, tulang. Gini tulang. Gini aku bilang. Tulang. Ah. Mamaku baru sinaga. Begini tulang, ya. Ya. Kalau Yesus adalah Tuhan sejak dari lahir, apa kekuasaan yang dia lakukan ketika dia masih bayi? Oh dia gini, ya pas itu bilang dulu. Jadi dari awalnya aja dia udah tunjukkan ada kelebihan dia dari manusia biasa. Jadi Apa kelebihannya? dia lahir
tanpa dia artinya dia dari gadis suci, dari Bunda Maria ya kan? Siapa yang bilang dia gadis suci toh? Bunda Maria. Siapa yang bilang? Yo saya percaya kok. Oke, Dengan sejarahnya. kita buka data ya toh ya. Ya. Oh nanti lah itu. Jadi satu-satu dulu kita itu. Jadi Iya, kan kalau Bapak kita bilang sambung dia nanti, lahir dari gini. dia jadi kan perawan. Ya kita buka data, apakah memang Bunda Maria maaf perawan atau tidak? Buka data dong. Ya jelas dia kan belum punya suami. Loh, itu nih. Joseph Tadi itu kan yang- bukan suami dia Sebentar. itu. Makanya saya bacakan itu, saya bacakan ini, ya. Mau saya bacakan? Oke ya. Nah, gini satu-satu dulu, jangan kita sampai nanti sebelum ini Tunggu belum dulu. tuntas. Kita mengatakan ya kelebihan Yesus dari semuanya itu karena dia dilahirkan dari seorang perawan menurut Ya, Kristen. Tapi ketika saya buka dari Bible, ternyata bukan gitu loh. Bagaimana? Kita baca? iya masuk ke gini toh. Ya. Artinya aku bilang tadi. Ah. Jadi aku bilang tadi, makanya aku bilang tadi, itu percaya ndak sih? Artinya kalau saya apakan tadi, definisi menuhankan itu kita, jadi kan kita detailnya Bukan itu. dari yang kelahiran aja, karena kelebihan Ya, Yesus dari dia kelahiran. dilahirkan dari bukan dari persetubuhan, betul? Ya, Nah, dari lebih garis hebat Adam. Adam tidak ada punya ayah dan ibu. Toh juga Adam itu tidak dilahirkan juga. Yesus dilahirkan. dia diciptakan, Siapa yang dijadikan. diciptakan? Ya Allah, Nah, Yesus nggak diciptakan. dilahirkan. Tapi nggak dilahirkan. Oke. Oke, kita buka di dalam Yohanes 1 ya. Kita buka dulu. Yohanes 1. Nah, ini buka ya Ito. Ini kan sebelum Yesus ada ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ini belum ada Yesus ya. Ia Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia ini siapa? Firman, betul tidak? ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia? Bapa. Allah. Oke. Tuhan. Segala sesuatu dijadikan. Pertanyaan saya, dijadikan ini maksudnya apa? Diciptakan atau bukan? Itu diciptakan apa enggak tuh? Loh, saya bertanya sama itu. Ya, itu Yohanes 1:3. dilahirkan. Dengar itu, dengar dulu itu. Segala Nah. sesuatu dijadikan oleh Dia. Pertanyaan saya, kata dijadikan itu, apakah itu sama dengan menciptakan atau bukan? Dijadikan? Ya dijadikan. Dijadikan oleh Ia. Siapa dia kan itu? Siapa Ia Ya, kan itu? Bapak. Nah, pertanyaan saya, dijadikan ini apakah sama dengan menciptakan, diciptakan? Dijadikan sama diciptakan sama. Sama. Nah, segala sesuatu, pertanyaan saya, segala sesuatu itu merujuk kepada semuanya atau cuma setengah? Semuanya. Nah, segala Semuanya. sesuatu dijadikan oleh Bapa dan tanpa Bapa tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pertanyaannya, apakah termaksud manusia yang dijadikan oleh Tuhan? Iya. Bapak Nah. di surga. Oke, sekarang kita lari ke yang 14. Karena ini yang ayat pamungkasnya orang Kristen. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia. Pertanyaannya, dijadikan itu sama juga berarti diciptakan. Sekarang, manusia ini jadi dari mana? Diciptakan. Iya, dari mana? Ya kalau manusia pertama seperti Tidak. Adam. Menurut Yohanes 1 nomor 14, saya bacakan lagi toh. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia ini jadi dari mana? Kalau Yesus dilahirkan dari Bunda Maria. Tidak.
Menurut Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Berarti manusia ini jadi dari firman. Benar nggak? Arti firman itu apa itu? Oke, kita buka. Arti firman itu. Oke. Firman menurut KBBI. Karena kan harus kita pakai landasan Iya. dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, saya bacakan ya, itu. Arti kata firman menurut KBBI. Firman, kata perintah Tuhan. Firman itu perkataan Tuhan. Iya. Oke, sekarang kita lari lagi ke Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi manusia. Berarti manusia itu jadi dari... Belum. Manusia itu itu- jadi dari... Dari firman. Oke, sekarang kita buka Kejadian. Itu jadi bingung kan? Karena ini Bukan ini bingung, saya tidak bingung. Oke. Karena saya nanti sudah tahu intinya, bukan Oke, saya bingung. Sebentar. Ya, oke, sebentar. Oh. Berarti manusia ini jadi dari firman. Yang kalian baca bahwa manusia ini adalah Yesus. Berarti Yesus dari firman. Dari firman Allah. Nah, Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutup samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kita buka ke 6 juga. Berfirmanlah Allah. Jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Cakrawala, terang, dan manusia ini jadi dari firman, apa bedanya? Bukan jadi dari firman, berfirman. Kan Loh. dia bilang tadi, berfirmanlah, Ya, sebentar. Allah berfirman. Allah berfirman, jadilah terang. terang. Ah, Terang itu jadi. terang itu jadi. Nah, berarti terang itu jadi dari mana? Dari firman, dari Ya omongan. udah. Manusia itu jadi dari mana? Dari firman. Nah, apa bedanya terang, cakrawala, dan manusia ini yang sama-sama dijadikan dari firman? Apa bedanya? Tidak ada bedanya, suara itu tidak ada bedanya dari itu. Nah, sekarang Nah. apakah firman yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah Tuhan juga? Bisa dibilang juga, iya. Nah, oke. Sekarang kalau itu mengatakan setiap perkataan yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan, ketika Tuhan menjadikan dunia ini, apakah berarti dunia ini adalah Tuhan? Bisa dibilang iya. Berarti itu punya banyak Tuhan. Itulah aku bilang tadi. Kalau kalau banyak Tuhan, mungkin iya. Tuh. Udah aku bilang, intinya Tuhan saya Ini tiga. itu maksudku yang ini. Kalian sudah salah mempersepsi arti kata firman itu adalah Allah. Oh, Sejak tidak. kapan firman itu adalah Allah? Ketika itu bersuara, suara itu saya dengar, bukan berarti itu ada di telinga saya. Nah, ketika Tuhan berfirman, bukan berarti suara yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah Tuhan juga. Tidak itu. Makanya katanya, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Lalu cakrawala itu jadi. Apakah berarti cakrawala itu Tuhan? Karena keluar dari mulut Tuhan? Tidak kan? Kenapa? Yesus yang keluar dari mulut Tuhan, firman itu telah menjadi manusia. Kalian katakan Yesus ini adalah Tuhan. Karena keluarnya dari mulut Tuhan. Iya. Nah, Jadi itu ini. nah. Suara itu bukan itu. Suara saya ketika keluar dari mulut saya bukan saya lagi. Bukan suara itu. Sumbernya dari saya. Sebentar. Contoh itu. No. Ketika itu buang angin. Sekarang saya tanya. Sumber dari angin itu dari mana? Itu kan? Dari saya. Nah, tapi ketika angin itu sudah keluar dari itu, apakah berarti angin itu adalah itu? Enggak kan? Enggak. Ketika itu Iya, kalau dibilang itu enggak. Jangan gitu. enggak itu. Begini toh. Ini masalahnya begini toh. Segala sesuatu Ini. yang keluar sebentar itu. Segala sesuatu yang keluar dari diri kita itu bukan kita itu. Walaupun Apanya? sumbernya dari kita. Firman Iya. itu sumbernya dari Tuhan. Karena sifat Tuhan itu adalah berfirman. Itu
Tidak mungkin Tuhan menciptakan bumi ini memakai tangan, diambilnya ini, diambilnya itu, baru dibuatnya. Enggak. Tuhan itu maha kuasa. Cukup dia berkata. Makanya di dalam Islam, kun fayakun, jadi maka jadilah. Lalu Iya. Tuhan berfirman, jadilah terang. Terang itu jadi toh. Terang itu jadi. Berfirmanlah Tuhan, jadilah batu. Batu itu jadi. Sedangkan dia aja tidak berbentuk. Kalau masalah ke situ punya kita. Jadi dari mana itu tahu dia berfirman jadilah kun fayakun. Makanya itulah Jadilah tugas saya, Nabi. saya jadi. Hah? Tugas Nabi dan Rasul menyampaikan firman dari Allah kepada manusia. Hei manusia, saya diutus oleh Allah Tuhan Maha Pencipta langit dan bumi. Iya. Yang menciptakan engkau, dengarkanlah. Ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang bernama Allah. Surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Sujudlah kepadaku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Allah memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan Maha Pencipta langit dan bumi dan yang menciptakan segala sesuatu semesta alam ini termasuk manusia. Itulah tugasnya seorang nabi, menyampaikan firman kepada manusia agar manusia ini tahu bahwa ada Tuhan yang menciptakan. Terus kita bertanya, Tuhan itu wujudnya seperti apa? Baru dikatakan lagi, tidak ada yang dapat hidup melihat kemuliaanku. Ada tercatat di dalam Bibelnya itu. Tuhan itu Ya. tidak bisa disamakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Dan Tuhan itu tidak beranak itu. Tidak mungkin Tuhan beranak karena Tuhan yang menciptakan manusia. Bagaimana mungkin Tuhan menciptakan manusia, terus Tuhan dilahirkan oleh ciptaannya? Jadi gini, makanya dibilang dia, Tuhan itu kalau sempat Tuhan itu cuman suara sampai itu, kurasa kita pingsan, apa takut? Dia sama kayak artinya tidak berwujud dia kan? Kalau cuman suara nanti sama itu, kan tak, itu pun mungkin kurasa lari juga. Enggak Walaupun lari dia kok, disebut kita Tuhan. mati. Ya mati, ya udah dibilang itu tadi. Kalau firman itu tidak ada berwujud dia, ya mungkin kita mati juga. Firman itu tidak berwujud. Firman itu perkataan itu. Sekarang saya tanya. Iya, suara perkataan, suara firman tadi. Oke. Yang Nah. firman suara tadi lah, karena mungkin itu aku bilang tadi, suara itulah Tuhan sama kami. Karena apa itu? Firman itu kan, itu tadi, Oke. firman lah menjadi Pertanyaannya manusia. jadinya begini Toku. Itu pertanyaannya begini. Duluan mana? Firman atau Bapa? Duluan Bapa. Oke. Seandainya Bapa tidak berfirman, apakah Tuhan tetap ada? Oh tidak, karena kalau tidak berfirman, makanya Saya bertanya, seandainya dia Tuhan berfirman. tidak berfirman, apakah Tuhan itu tetap ada atau tidak? Tidak nampak dia. Itu Tidak turun bisa- dia. Oke, sekarang saya ketika ngomong sama itu, bagaimana wujud perkataan saya? Suara karena perkataan itu wujud itu sekarang. Tidak. Perkataan saya itu bukan saya itu. Siapa? Perkataan, dengar itu. Perkataan saya, suara saya ini tidak memiliki mata itu. Suara saya tidak memiliki hidung. Nah, Iya, ini kalau nggak ada itu ada suara itu. kalau tidak Kenapa? ada saya, tidak ada suara itu. Iya. Tapi saya ada, walaupun suara itu tidak ada. Pahami itu. Tuhan tetap akan ada walaupun dia tidak berfirman. Iya. Nah, seandainya Tuhan tidak berfirman, apakah tetap Tuhan itu tidak ada? Ada kan? Artinya gini, Tuhan itu Enggak, untuk itu, coba pelan-pelan enggak, Tuhan itu. Biar- itu Tuhan itu untuk mengarahkan, memberitakan Tuhan itu ada. Apa yang Tuhan utus ke apa ini? Ke dunia ini untuk manusia, Benar, untuk artinya mempercayai Tuhan itu ada. Kalau Makanya nggak saya ada yang katakan- diutus, makanya kalau saya nggak katakan ada begini, yang Tok. diutus, kita tidak tahu Tuhan itu di mana. Oke, Tok, dengar. Nah, Makanya saya katakan, tugasnya Nabi dan Rasul menyampaikan wahyu, menyampaikan firman. Yesus menyampaikan firman itu. Kalau Yesus Iya. itu adalah, sebentar dulu itu. Kalau Iya. Yesus itu adalah firman, bagaimana dengan Yohanes 17 nomor 8 yang saya tadi bacakan? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka.
Berarti Ya. firman yang Yesus terima itu berupa perkataan. Dan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya juga berupa perkataan. Berarti firman itu adalah perkataan. Berfirmanlah Yesus. Kok Jadilah berfirman manusia terang. Kan Tuhan tadi berfirman. Yesus itu firman. Yesus itu firman. Oke, Maksudnya gimana? kalau Yesus itu firman, pertanyaan saya, firman mana yang diterima oleh Yesus lagi? Intinya itu percaya sama Yesus. Saya bertanya, firman mana yang diterima oleh Yesus kalau Yesus itu firman? Segala Yesus yang telah Yesus sampaikan kepada Yesus, telah Yesus terima. Begitu? Kalau firman itu adalah Yesus. Coba baca. Intinya kalau tidak percayanya itu, jadi kalau aku tanya, karena saya percaya sama Yesus, apapun dibilang Yesus tanpa, apapun dibilang itu tentang Yesus, saya percaya. Udah aku Itu bilang tadi. namanya iman buta itu. Bukan iman buta, jangan iman buta. Iman buta. Jangan karena gini. Yesus tidak. Oke. Itu, beginilah itu. Sekarang gini Eh, Ito. Itu lihat, sebentar dulu. jangan Itu dulu, kan menuruti tadi perkataan itu. Yesus atau menuruti perkataan di luar Yesus. Sedangkan itu aja tidak berwujud, percaya itu. Saya berwujud. Tidak berwujud, Oh, ini tidak saya punya mata. berubah, tidak bersuara, tidak apa, tidak punya mata, tidak punya percaya itu. Aku Ya, aja Tuhan punya sudah bentuknya dikatakan, percaya. Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Yesus Kenapa sendiri percaya? mengatakan. Itu kan- Sebentar itu, sebentar. Sedangkan nggak ditengok. Sebentar dulu itu. Hmm. Itu kan makanya saya bilang susah kalau kita berdiskusi itu tidak ada bawa Bible. Saya baca dari tadi data, tapi itu membantah data itu sendiri. Bible itu. Tidak membantah, saya dukung kok. Oke, sekarang saya Ya, baca ini. kenapa Yohanes membantah? 17. Oke, Yohanes 17 nomor 3. Iya. Dengarkan, ya. Ini nanti simak pertanyaan saya baik-baik. Hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusan. Pertanyaan saya, menurut Yesus Tuhan yang benar siapa? Menurut Yesus, Allah Iya. Bapa. Nah, Kalau menurut manusia, menurut saya, dia sebentar dulu itu. Nah. Menurut Yesus Tuhan yang benar adalah Bapa. Dan menurut Yesus, Yesus itu siapa? Oh, jangan tanya aku sama dia tentang dia sama urusan Yesus sama Allah. Bukan. Jangan tanya itu, aku aja nggak tahu. 17, sebentar dulu itu. Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah Tuhan yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan. Tadi itu sudah menjawab. Menurut Yesus, Tuhan yang benar itu adalah Bapa. Dan menurut Yesus, Yesus ini siapa? Menurut Yohanes 17 nomor 3. Yesus ini siapa? Menurut Yesus. Menurut Yesus, Yesus itu siapa? Ya. Dia menurut apa lagi menurut Yesus? Oke, saya tunjukkan data ya. Bentar. Yohanes 17. Ini toh. Ante, besarkan saya utuh aja, Ante. Besarkan saya utuh, Ante. Biar enak. Besarkan saya utuh, Ante. Besarkan saya utuh. Oke. Nih, kita baca ya, toh ya. Nih. Ya. Yohanes, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Menurut Yesus, Tuhan yang benar adalah Allah. Benar nggak? Satu-satunya. Iya, ya, Nah, iya. menurut Yesus, Yesus ini siapa? Kalau menurut Utusan. dia. Nah, Utusan. Yesus ini adalah utusan. Nah, Iya. menurut Kristen, Yesus ini siapa? Tuhan. Ini masalahnya toh. Ini masalahnya udah terpecahkan. Kenapa saya bilang terpecahkan? Karena menurut Yesus satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah. Menurut Kristen, Yesus ini siapa? Tuhan. Sementara menurut Bible, Yesus ini adalah utusan. Iya, jadi kalau Tuhan menurut definisi itu aku bilang tadi, kalau tidak kita tahu mengentuk artinya definisi menuhankan, ya kita terus pendapat itu ya sama itu benar. Nah, Enggak. jadi begini, intinya toh. gini, membedakan Toh. kita tuh gini. Sebentar, saya sedikit lagi ya. Jadi Ya. diberkati kok Bang Udin. Jadi begini toh.
Menurut Yesus, Tuhan yang benar itu adalah Allah. Dan Allah. menurut Yesus, Yesus itu adalah utusan menurut Bible. Iya. Tapi menurut Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Jadi pertanyaannya, Yesus mengikuti perkataan mengikuti perkataan Yesus atau perkataan yang lain?